Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan LKPD Detektif dan Tumbuhan. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kurnia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ayah Rizky Ramadhani selaku materi 1. Perkenalkan, nama saya Raisa Ramudin sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Adelia selaku Patona sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Kevin Tanustanga sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Valena Akila Widodara sebagai pemateri 5. Materi pertama akan dibacakan oleh Aira. Pertanyaan awal, jaringan apa yang memungkinkan mengalami gangguan, yaitu jaringan silam atau pembuluh kayu. Apa fungsi jaringan tersebut? Mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah melalui akar menuju ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Mengapa kerusakan jaringan tersebut dapat menyebabkan tanaman layu? Kerusakan pada silam menyebabkan distribusi air dari akar ke daun terhambat. Ketika sel-sel tumbuhan tidak menerima pasokan air yang cukup, tekanan cair di dalam sel yang menjaga sel tetap kaku dan tegak akan menurun drastis, sehingga sel-sel kehilangan ketegangannya dan membuat tanaman menjadi layu. Selain itu, kurang air juga menghambat proses fotosintesis pada daun. Misi pertama, identifikasi jaringan. Yang pertama ada meristem. Ciri-cirinya sel aktif membelah, berukuran kecil, berdinding tipis, sitoplasma lebat dan belum mengalami diferensiasi. Letaknya ada di ujung batang, ujung akar atau apikal, dan kambium atau lateral. Fungsinya yaitu mengalami pembelahan sel untuk pertumbuhan primer yaitu memanjang dan sekunder yaitu membesar. Dan yang kedua ada epidermis. Ciri-cirinya terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dinding luar dilapisi kutikula. Letaknya ada di permukaan paling luar organ tumbuhan, yaitu di akar, batang, dan daun. Fungsinya pelindung jaringan di dalamnya dari kerusakan fisik, penguapan air, dan serangan patogen. Yang ketiga ada parenkim. Ciri-cirinya sel hidup, berdinding tipis, memiliki vakuola besar, terdapat ruang antar sel dan bentuknya bervariasi. Letaknya terdapat di hampir seluruh bagian tumbuhan, yaitu contohnya ada di korteks, empulur, dan mesofil daun. Fungsinya yaitu untuk jaringan dasar penyimpan cadangan makanan, air, serta tempat fotosintesis klorenkim. Yang keempat ada kolenkim. Ciri-cirinya sel hidup, mengalami penebalan dinding sel yang tidak merata terutama di sudut sel dari zat selulosa dan pektin. Letaknya ada di bawah epidermis, batang muda, tangkai daun, dan tulang daun. Fungsinya yaitu penyokong atau penguat pada organ tumbuhan yang masih muda atau aktif tumbuh. Dan yang kelima ada sklerenkim. Ciri-cirinya sel mati saat dewasa, dinding sel sangat tebal dan keras karena mengandung zat lignin. Letaknya ada di batang tua, berkas pengangkut, pelindung biji atau buah keras misalnya yaitu tempurung kelapa. Fungsinya yaitu penguat dan penyokong mekanis organ tumbuhan yang sudah tua atau berhenti tumbuh. Selanjutnya ada xilem, terdiri dari sel mati berbentuk tabung, trakea, dan trakeid dengan dinding menebal dari lignin. Letaknya berkas pengangkut di bagian dalam, akar, batang, daun, mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Lalu yang terakhir ada floem, terdiri dari sel penyokong dan sel tapis yang hidup tanpa inti sel. Berkas pengangkut di bagian luar xilem mengangkut dan menyandarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada tantangan detektif, penguadaan berdasarkan fungsi utama atau icon jaringan. Ada 6, yang pertama adalah epidermis, pelindung, lalu parenkim, penyimpan xilem, pengangkut air, floem, pengangkut hasil fotosintesis, meristem, pembelah sel, lalu yang terakhir ada kolenkim, penguat. Selanjutnya ada misi 2, investigasi tanaman. 4 jaringan yang ditemukan. Pertama ada epidermis, lapisan paling luar ditutupi kutikula yang tampak mengkilap. Fungsinya melindungi jaringan di dalamnya dan mengurangi penguapan air. Yang kedua ada parenkim mesofil, berwarna hijau pekat karena kaya akan klorofil. Tempatnya berlangsung proses fotosintesis. Lalu yang ketiga ada xilem, terdapat pada tulang daun atau berkas pengangkut berbentuk tabung tebal, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang terakhir ada floem, terdapat pada tulang daun di samping xilem, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Misi 3. Siapa aku? Aku berada
bagian paling luar tumbuhan. Aku melindungi jaringan di bawahku. Aku adalah epidermis. Aku membawa air dan mineral dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Aku adalah xilem. Aku mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Aku adalah floem. Aku aktif membelah dan menyebabkan tumbuhan bertambah panjang dan besar. Aku adalah meristem. Aku memberikan kekuatan dan perlindungan pada bagian tumbuhan. Aku adalah koenkim. Selanjutnya misi 4. Misi 4 kelas 2 adalah mengenai 1. Jaringan apa yang kemungkinan mengalami gangguan, yaitu jaringan floem atau pembuluh tapis. Apa fungsi jaringan tersebut? Mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis. 3. Bagaimana hubungan jaringan tersebut dengan daun? Daun berperan sebagai produsen atau pabrik hasil fotosintesis, sedangkan floem bertindak sebagai saluran distribusinya. Jika floem terganggu, hasil fotosintesis akan menumpuk berlebihan di daun dan tidak tersalurkan ke bagian lain. Hal ini mengganggu metabolisme sel daun. 3. Mengapa jaringan tersebut penting bagi tumbuhan? Jaringan penyokong memiliki dinding sel tebal yang berfungsi sebagai kerangka tubuh tumbuhan. Tanpa jaringan penyokong yang berkembang baik, batang tumbuhan tidak akan mampu menopang berat organ lain, yaitu daun, bunga, dan buah, serta tidak mampu menahan tekanan fisik dari luar. Analisis 1. Mengapa struktur jaringan berhubungan dengan fungsinya? Karena bentuk dan susunan sel disesuaikan secara khusus untuk mendukung jaringan tersebut. Contohnya, xilem berbentuk tabung berlubang untuk mengalirkan air. Lalu yang kedua, apa perbedaan jaringan meristem dengan jaringan dewasa? Yaitu meristem aktif membelah dan belum memiliki fungsi khusus, sedangkan jaringan dewasa sudah berhenti membelah dan mempunyai fungsi spesifik. Lalu yang ketiga, apa perbedaan fungsi xilem dan floem? Yaitu xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, mengapa tumbuhan butuh jaringan pelindung dan pengangkut? Yaitu jawabannya karena tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung mencegah kerusakan dan penguapan air, sedangkan jaringan pengangkut menyalurkan air dan nutrisi agar tumbuhan hidup. Yang kelima dan atau yang terakhir, apa yang terjadi jika xilem mengalami kerusakan? Yaitu pasokan air ke daun terhenti sehingga fotosintesis gagal dan tanaman lalu mati. Yang terakhir, ada kesimpulan detektif. Berdasarkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan, setiap jaringan pada tumbuhan, meristem, epidermis, parenkim, koenkim, klerenkim, xilem, floera memiliki struktur unik yang disesuaikan dengan fungsi vitalnya masing-masing. Kerusakan pada salah satu jaringan penyusun, seperti pengangkat atau pelindung, akan mengganggu proses fisiologis tumbuhan secara keseluruhan dan mengancam kelangsungan hidupnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.